Shalom Bapak Ibu sekalian, sebuah kehormatan, terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Betapa bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saya yang kalau bisa dibilang masih muda ini untuk masuk ke dalam pelayanan, untuk melayani Tuhan. Jadi perkenalkan, nama saya Franklin, saya berasal dari keluarga yang melayani Tuhan. Jadi mungkin saya ini generasi keempat dari keluarga yang melayani Tuhan sepenuh waktu, keluarga hamba Tuhan. Mungkin Pak Mak juga mengenal keluarga kami. Dimulai dari nenek buyut saya yang seorang pendoa syafaat, lalu ke opa dan oma yang merupakan perintis atau gembala gereja, baik dari Salatiga awalnya dari Jawa, terus akhirnya pindah ke Makassar di Sulawesi Selatan untuk merintis gereja Tuhan di sana dan menggembalai di sana. Lalu turun, opa oma punya 7 anak dan ke-7 anak tersebut juga melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dan juga istri-istri atau para mantu dari mereka juga melayani Tuhan. Jadi hidup dan grow up di keluarga hamba Tuhan, saya pikir menjadi otomatis saya juga ikut turut melayani Tuhan, atau saya juga langsung dari lahir gitu udah bertobat gitu, cinta Tuhan sungguh-sungguh gitu. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Artinya iman, kepercayaan kita kepada Tuhan itu suatu hal yang personal, suatu hal yang pribadi, dan Tuhan punya caranya sendiri untuk membentuk atau untuk memeluk atau untuk menjangkau kita sendiri-sendiri. Artinya saya nggak bisa meminjam iman saya dari orang tua saya karena mereka sudah melayani Tuhan atau mereka sudah menggembalakan jiwa-jiwa atau menjadi hamba Tuhan. Tapi itu merupakan suatu perjalanan yang harus saya jalani sendiri bersama dengan Tuhan. Karena kalau saya cuma pinjam iman dari orang tua saya, dari keluarga saya, dari om, segala macam, saya rasa saya nggak akan sustain dalam hidup ini. Saya nggak akan bisa bertahan menjalani bersama dengan Tuhan gitu. Artinya akan ada satu waktu di mana saya pasti akan burn out lah, atau nggak bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan punya cara yang unik. Waktu bertumbuh saya dari kecil itu suka sakit, Bapak Ibu. Jadi ketika saya sakit, salah satu yang paling parah itu adalah saya itu sakit asma. Nah, sakit asmanya itu parah banget sampai di satu titik terendah di waktu saya sakit asma itu, keluar masuk rumah sakit, terus sampai di titik di mana saya itu udah capek napas gitu. Saya bilang ke mama saya, "Mah, kayaknya napas ini berat banget. Apa saya udahan aja gitu napasnya gitu." Karena it's very tough, benar-benar susah banget napasnya gitu. Sampai mama saya panik, katanya, "Jangan, kamu tetap bernapas aja gitu. Kalau nggak, kalau kamu istirahat kan udahan gitu selamanya." Jadi benar-benar very very hard gitu. Dan sampai di satu titik di mana pulang dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit, mama saya bawa saya ke sebuah ibadah. Ada sebuah ibadah yang diadakan di Petamburan, dan di ibadah itu ketika seorang hamba Tuhan itu lagi khotbah, di tengah jalan dia lagi khotbah, tiba-tiba dia berhenti dan dia bilang begini, "Ada seorang anak yang baru keluar dari rumah sakit." Ini lagi di tengah-tengah khotbah, Bapak Ibu. Ada seorang anak yang baru keluar dari rumah sakit. Nanti jangan pulang dulu, setelah ibadah kita berdoa karena Tuhan mau sembuhin kamu, katanya. Jadi waktu itu langsung, kita kaget, itu saya gitu. Jadi setelah selesai ibadah, kita didoakan oleh hamba Tuhan ini, dan betul Tuhan menjamah saya di situ. Dan saya masih ingat betul apa kata hamba Tuhan ini. Dia bilang begini, bahwa Tuhan akan sembuhin kamu, dan waktu Tuhan sembuhin kamu, Tuhan mau kamu melayani Dia. Tuhan mau kamu berikan hidupmu untuk Tuhan. Jalan bersama dengan Dia dan layani Dia gitu. Dan benar-benar mujizat terjadi. Setelah itu Tuhan menyembuhkan saya gitu. Tapi apakah saya langsung bertobat dan melayani Tuhan? Enggak ya, saya ini orang yang cukup keras kepala, dan kalau bahasa Jermannya itu ndablek gitu loh. Jadi saya itu orang yang ya begitulah gitu. Jadi dari ke-7 saudara, dari opa, om-om saya semua, tante semua melayani Tuhan, tapi yang paling terakhir melayani Tuhan itu papa saya.
Papa saya menjadi pengusaha dulu karena mungkin dia melihat bahwa zaman itu menjadi hamba Tuhan kayaknya hidupnya susah. Oleh sebab itu dia bilang, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pengusaha aja gitu. Padahal Tuhan udah sembuhin dia dari penyakit, dia lumpuh dari SMA sampai nggak bisa lulus, akhirnya Tuhan sembuhkan dia. Tapi dia tetap bilang, saya mau jadi pengusaha aja gitu, nggak mau melayani Tuhan. Akhirnya sampai benar-benar Tuhan proses kehidupan papa saya itu sampai melewati begitu banyak penyakit. Di sini ada Dokter Heri. Jadi papa saya itu pertama udah di ring jantungnya, habis itu sudah pernah kanker getah bening, Tuhan sembuhkan. Akhirnya juga pernah di bypass juga jantungnya dan terakhir ganti klep jantung gitu. Dan saya melihat pertolongan Tuhan over and over atas papa saya, dan akhirnya papa saya udah bilang bahwa oke, saya nggak akan lari lagi dari panggilan, saya akan menjadi hamba Tuhan gitu. Tapi melihat itu apakah membuat saya kayak oke, saya harus bertobat? Ternyata enggak juga gitu. Dan caranya Tuhan itu sangat personal gitu. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang personal dalam kehidupan kita. Dia punya caranya sendiri masing-masing untuk memegang kita gitu. Jadi Tuhan proses saya sampai pada satu titik di mana pandemi terjadi. Lalu selama ini kan saya selalu bersembunyi, saya ini dikaruniakan talenta dari Tuhan untuk bisa main musik. Nah, saya selalu bersembunyi di balik permainan musik itu gitu. Saya bilang, Tuhan, ini saya udah melayani Tuhan loh dengan skill saya, dengan talenta saya, dengan apa yang saya bisa lakukan gitu. Di mata saya pikir saya itu tolongin Tuhan dengan pelayanan saya. Saya pikir dengan melayani Tuhan, I'm doing God a favor gitu loh. Saya menolong Tuhan, ini loh saya melayani Tuhan dengan skill saya bermain musik gitu. Nah itu yang saya kira. Tapi ternyata sebetulnya Tuhan nggak butuh skill saya. Bahkan Tuhan juga nggak butuh saya untuk membesarkan dan mengagungkan namanya. Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalaupun Tuhan mau pakai batu untuk menyembah dia juga bisa gitu loh. Nah jadi konsep saya yang bilang bahwa Tuhan, saya melayani engkau, ini saya memberikan lo gitu. Itu sebenarnya suatu hal yang sombong gitu. Dan saya sadari itu, dan Tuhan tegur saya, Tuhan bilang bahwa betapa sombongnya kamu gitu. Padahal segalanya sudah aku berikan kepadamu. Jadi pada waktu saya melayani Tuhan, saya pikir saya ini melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi ternyata yang seharusnya saya sadari bahwa Tuhan sudah lakukan segalanya buat saya. Sehingga apa yang saya lakukan ini bukan untuk saya mendapatkan sesuatu, tapi karena Tuhan sudah lakukan segalanya buat saya, oleh sebab itu saya berikan hidup saya, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Jadi indah banget caranya Tuhan, hamba Tuhan yang mendoakan saya itu dan sampai membuat dan Tuhan berikan kesembuhan itu, ternyata belasan tahun kemudian istri saya merupakan keponakan dari hamba Tuhan tersebut gitu loh. Jadi benar-benar saya melihat sidik jari Tuhan dalam kehidupan saya itu benar-benar nyata sekali gitu. Dan akhirnya yang menjadi titik balik adalah waktu itu ketika saya datang ke kliniknya Dokter Heri dan ngobrol terus dari gitu Dokter Heri bilang begini, kamu ikut sebuah acara lah, ada di ini acara Zoom pada waktu itu. Terus oke, saya ikut, saya join, saya pikir ya udahlah gitu. Ini saya masih saya pikir saya nggak lari dari panggilan Tuhan, tapi ternyata saya lagi lari gitu loh. Saya nggak mau melayani Tuhan dengan pertobatan saya dan dengan hati saya. Gitu. Tapi pada waktu ikut acara Zoom itu, Dokter Heri yang undang, di situ juga ada Om Wilson, di situ juga saya lihat, oke, ini suatu hal yang bagus gitu. Ada seorang pakar bahasa Ibrani waktu itu, dia menjelaskan. Nah mulai dari situ ada sebuah perubahan dalam hati saya yang bilang bahwa aku nih haus dan lapar gitu. Aku pengen cari tahu tentang Tuhan secara personal. Kalau selama ini saya tahu Tuhan dari keluarga, saya tahu Tuhan dari orang tua, dari seluruh keluarga yang melayani Tuhan. Tapi saat ini, dan saya yakin dan percaya itu Roh Kudus yang taruh kehausan dan kelaparan itu dalam diri saya.
Sehingga mulai dari saat itu saya cari Tuhan, saya benar-benar pelajari, saya benar-benar cari tahu, saya ikut kelas, saya ikut semuanya gitu. Sampai saya bilang bahwa Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus itu yang taruh itu, dan saya bilang Tuhan, saya mau belajar Alkitab, saya mau masuk sekolah teologi. Dan akhirnya saya daftar sekolah teologi, Dr. Heri juga tahu, saya cerita juga sama Dr. Heri. Mulai dari situ saya benar-benar Tuhan ubahkan satu persatu dari hati yang benar-benar dablek, yang ya susah ya, mungkin kalau kita udah bertumbuh dengan itu artinya pertobatan itu menjadi satu hal yang kayak ya udahlah, karena seluruh keluarga sudah melayani Tuhan dari awal gitu. Jadi tapi dengan prosesnya Tuhan lakukan itu dengan lembut, dengan kasih sayang, dan Tuhan bukakan satu-satu sampai pada satu titik di mana pada waktu saya tidur, saya bermimpi, saya terbangun dari mimpi dengan suara yang sangat nyaring yang berkata pay attention gitu, kencang banget suara itu, dan akhirnya saya bangun dari mimpi itu dan saya tahu itu Tuhan yang mau saya benar-benar perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi it's a personal journey sama Tuhan, dan saya tahu apa yang saya lakukan ini baru permulaan, dan Tuhan proses saya ini baru permulaan. Tapi dari seorang yang keras hatinya, saya belajar untuk menjadi taat satu persatu, selangkah demi selangkah. Dan Tuhan pertemukan saya dengan begitu banyak orang-orang yang luar biasa yang bisa menjadi mentor dalam kehidupan saya. Dan saat ini saya cuma mau bilang, Tuhan, kalau saya diberi kesempatan untuk melayanimu dalam aspek apa saja, mau itu main musik, mau itu dalam tim pastoral, mau itu melayani Tuhan melalui khotbah atau apapun itu merupakan suatu kehormatan buat saya. Artinya, kalau Tuhan sudah lakukan itu semua dalam kehidupan saya, dari situlah saya akan bisa melakukan, saya bisa melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran saya gitu. Karena bukan saya lakukan ini untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena kasih-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib, apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan saya, itu sudah cukup buat saya. Kasih karunia-Nya cukup dalam kehidupan saya. Dari situ saya melayani Tuhan dan saya berikan hidup saya buat Tuhan. Kemarin saya melihat suatu hamba Tuhan yang berkata demikian, di zaman itu nama Allah di dalam Alkitab disebut sebagai Yahweh, tulisannya YHWH. Nah, gimana cara baca tulisan itu kalau nggak ada huruf hidupnya? Susah. Tapi ternyata tulisan itu atau nama Tuhan YHWH, Yahweh itu bukan dibaca dengan kata-kata, tapi harus diucapkan dengan seolah-olah kita bernafas. Jadi waktu kita bernafas, ternyata kita mengucapkan kata Tuhan. Jadi Yahweh itu seperti napas. Dari situ Tuhan berkata, bilang bahwa Franklin, dari waktu kamu lahir, nafas pertama yang kamu ambil itu harusnya memuliakan namaku, harusnya menyebut namaku. Dari nafas awal kamu lahir. Pada waktu kamu asma, pada waktu kamu capek bernafas, berat rasanya nafas, ketika kamu tarik nafas, di situ ada nama Tuhan di situ. Dan aku berdoa sampai titik darah nafas saya penghabisan yang paling akhir. Aku berdoa Tuhan yang beri kekuatan kepada saya supaya tetap ada nama Tuhan di sana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih.